penonton lebih dulu ditertibkan karena tadi pada saat pertandingan Ardi Wiranata dengan Ong Hwe Ok dari Malaysia sempat terjadi pelemparan dari salah seorang penonton dan sempat tadi mendapat protes dari Ong Hwe Ok, dan kini Roger Johansson juga nampaknya meminta agar para petugas keamanan menertibkan terlebih dahulu penonton yang ada di Istora Senayan saat ini, sekitar 12.000 lebih, melebihi kapasitas tempat duduk yang berada di Istora Senayan saat ini. Ini adalah Roger Johansson, wasit kehormatan dari Swedia. Sampai saat ini kami belum mengetahui secara persis apakah yang akan terjadi, apakah pertandingan dilanjutkan atau tidak. Ini adalah Ketua Umum PB PBSI Suryadi. Pertandingan partai keempat masih kita saksikan nanti adalah partai ganda kedua, Ricky Subagja, Reksi Mainaki dari Indonesia berhadapan dengan Tam Kim Her dan Yap Kim Hok. Namun juga dapat kami sampaikan saat ini para linesman tengah berada di pinggir lapangan bersiap-siap untuk memasuki arena pertandingan. Namun saat ini kita saksikan juga wasit kehormatan Roger Johansson masih terus mengadakan pembicaraan dengan Ketua Umum PB PBSI Suryadi dan Ketua Panitia Pertandingan Tintus Kurniadi. Dan saudara penonton, sambil menunggu jalannya pertandingan ataupun keputusan dari penyelenggara pertandingan mengenai situasi pada saat ini, kami kembali dulu ke studio Jakarta menemui rekan reporter Mark Sopakua. Pemirsa, sampai saat ini belum ada juga keputusan dari panitia penyelenggara apakah betul semuanya nampak baik atau tidak ya. Terbaik di Malaysia gitu. Sebab semuanya emosi. Bukan itu Muscat satu cupnya prestis sekali bagi Indonesia dan Malaysia. Dan kita merupakan jiran tetangga, memang minat kuat tentang Piala Thomas ini. Maka tidak heranlah apa yang berlaku bisa berlaku juga lah. Bisa. Itu hal yang wajar saja ya. Wajar. Cuma kita harap keadaan dapat dikawal itu saja. Sebab mengapa pihak IBF mencadangkan supaya dihadiahkan itu kad dulu, baru dimulakan semula permainan untuk nak menenangkan suasana. Main lagi. Ya, bisa itu. Encik tadi protes dengan apa? Dengan wasit bukan protes. Tidak protes langsung. Cuma kita minta dapat dikawalkan penonton yang begitu emosi, bukan? Sudah menang. Itu dibincang-bincang, IBF punya cadangan ialah kita hadiah cup dulu, bermain semula. Kita setuju. Pak Sojadi pun setuju sebagai Presiden PBSI. Maka semuanya setuju. Kita tunggu dulu. Okey. Apa Encik anggap masih perlu dilanjutkan partai yang dua lagi yang tertinggal? Kan sudah kalah tapi. Kan sudah kalah 3. Ya, tapi pihak PBSI dan pihak IBF mau dilanjutkan. Ya. Kita setuju. Setuju. Pada Malaysia boleh berhenti pun tidak apa. Tapi pihak PBSI sama IBF mau dilanjutkan. Dan kita setuju. Bisa itu. Okey. Alright. Jadi setuju untuk dilanjutkan. Ya. Punya anak, mau anaknya jadi pemain bulu tangkis juga atau terserah? Soalnya ibunya cantik sekali, pasti anaknya cantik nih. Ya terserah anaknya aja. Terserah anaknya. Terus selain Lisa yang nungguin siapa? Ada papi saya juga nonton ya. Ya. Sekeluarga? Papi aja yang nonton, ya mami nonton di rumah. Gitu ya. Tapi berarti walaupun begitu, walaupun cuma papi atau Lisa nonton, tapi tetap merasa di sini pasti semua ikut mendukung ya dia. Iya. Tadi hebat banget ya. Kamu nggak ini ya? Nggak lihatnya tuh nggak ikut capek gitu. Capek juga sih ngeliatnya. Nggak pengen jadi pemain bulu tangkis? Nggak sanggup. Oke, pemirsa, ada telepon dari Kalimantan. Oh, 0 di Kalimantan dari Cimanggis. Kita buka line telepon untuk yang mau ngomong sama ini. Oke, langsung aja ya. Halo? Ya. Ardi. Halo, ya. Ya. Kenapa? Halo? Ya. Sebelum itu, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. BF yang mengambil keputusan hanya sampai sekian dan menyerahkan Piala Thomas kepada Indonesia. Hal ini belum kami ketahui secara persis, Bung Max. Namun seperti kita ketahui, yang mengadakan pembicaraan yang kami saksikan dari jauh
menurut informasi terbaru yang kami terima, Malaysia, pihak ofisial dan kubu Malaysia sudah tidak lagi mau bertanding, dan acara selanjutnya di Istora Senayan ini dilanjutkan dengan demikian acara dilanjutkan dengan penyerahan piala untuk para juara. Ya. Dengan demikian partai keempat dan kelima tidak lagi dilanjutkan atau dilangsungkan. Demikian yang dapat kami sampaikan saat ini, Bung Max. Dengan demikian setelah penyerahan piala ini kita tidak lagi atau semua pertandingan sudah berakhir, keadaan tetap dianggap 3-0. Ya, demikian sekali Bung Max. Dan saat ini yang berada di arena pertandingan, saudara penonton, kita saksikan Ketua Umum PBPBSI Suryadi para penonton sekalian tengah memberikan sambutan. Kita saksikan di layar, inilah Ketua Umum PBSI Suryadi. Coba dengarkan. Oke, Bung Dian. Bagaimana Bung Max? Lanjutkan laporan seterusnya. Ya, terima kasih Bung Max. Saudara penonton, kita nantikan Ketua Umum PBSI Suryadi sedang melakukan pengumuman. Ketua Umum PBSI Suryadi meminta agar para penonton tenang dan tertib. Kita masih menantikan saudara penonton upacara penghargaan pemenang. Demikian Ketua Umum PBSI Suryadi tidak segan-segan turun langsung untuk meminta para penonton yang jumlahnya sekitar 12.000 lebih agar tenang. Kita masih menantikan saudara penonton upacara penghargaan. Seperti kita ketahui, Indonesia sudah unggul 3-0 dan 2 pertandingan selanjutnya tidak lagi dilangsungkan. Saudara penonton, laporan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan reporter Diana Novita. Baik, terima kasih rekan Dian Wardana Purba. Saudara penonton, seperti yang disampaikan oleh rekan kami Dian Wardana Purba tadi, bahwa 2 pertandingan, yaitu 1 partai tunggal dan 1 partai ganda tidak lagi dilangsungkan karena para ofisial dari Malaysia sudah tidak mau lagi bertanding, dan acara selanjutnya adalah penyerahan Piala Thomas dan pengalungan medali kepada para pemain. Saudara penonton, seperti kita ketahui bahwa Piala Thomas dibuat pada tahun 1939, kini telah berusia 55 tahun. Pada usia yang ke-55 tahun ini, Indonesia merebut kembali Piala Thomas setelah 10 tahun lamanya menantikan saat di mana Indonesia dapat kembali meraih Piala Thomas. Pada tahun 1984 merupakan saat terakhir di mana tim Piala Thomas Indonesia merebut kembali Piala Thomas dari Kuala Lumpur. Pada waktu itu, tim Piala Thomas Indonesia melalui pertandingan yang ketat mengalahkan Cina dengan 3-2. Keperkasaan Indonesia terhenti ketika pada tahun 81-82 perebutan Piala Thomas ketika itu di London, regu Cina mengalahkan Indonesia di final dengan skor yang sama, yaitu 3-2. Dan saudara penonton, seperti yang kita ketahui bahwa sehari sebelumnya, yaitu kemarin, tim Piala Uber Indonesia telah berhasil pula merebut Piala Uber dengan mengalahkan Cina dengan skor yang tipis, yaitu 3-2. Dengan demikian, Indonesia setelah 19 tahun lamanya
kembali dapat menyandingkan Piala Thomas dan Piala Uber. Saudara penonton, 5 meja apa ya? pada Piala Thomas yang telah diraih oleh Indonesia ini memiliki tinggi sekitar 28 inci dan lebar sekitar 16 inch. Pada Piala Thomas tersebut tertulis kalimat The International Badminton Championship Challenge Cup. Dan juga pada Piala Thomas yang dirancang oleh Sir George Thomas ini bertuliskan presented to the International Badminton Federation by Sir George Thomas Bart 1939. Apanya? Memang saudara penonton, Piala Thomas adalah piala bergilir untuk kejuaraan bergu putra dan ini dipersembahkan oleh Sir George Thomas, ini bukan Malaysia memutuskannya, yaitu pendiri tidak. dan ketua pertama Ini IBF, keputusan Federasi IBF Bulu Tangkis sendiri. Indonesia yang didirikan pada tahun 1934. Piala Thomas dahulu pada pemenangnya, seperti itu kita bisa main semula. Kita dengarkan kita setuju. seorang official Sama dengan dari PBSI Malaysia juga. PIBF, memberikan Pak komentar. Suryadi, Presiden PBSI dan saya sendiri telah setuju tadi bahwasanya kita adakan majlis penyampaian hadiah dahulu, lepas itu bisa main semula. Bagaimana mengenai situasi lapangan yang cenderung mendukung tuan rumah? Ada keberatan mungkin? Ya, dimanapun pakai tim pasukan tuan rumah ada kelebihan, bukan? Di Malaysia pun begitu juga. Main di Malaysia, tim Malaysia ada kelebihan. Tertentu penonton tempatan lebih bersemangat untuk menonton timnya sendiri. Makanya kita di Indonesia memenangkan putaran final Piala Thomas 1994. Indonesia lebih kuat. Dan masa aku, tim Indonesia lebih kuat dari tim Malaysia. Upacara penghormatan Setakat ini, dan seluruhnya lebih baik. Ya. Maka kita akur yang Indonesia patut jadi juara. Pada kali ini Indonesia lebih baik. Patut jadi juara ya? Mungkin ada bisa dibandingkan dengan kejadian tahun 67? Tak serupa. Serupa ya? Tak serupa. Di sini lebih seru atau bagaimana? Lebih baik. Lebih baik? Daripada dulu. Pasti ya? Jarah yang lama itu mungkin lebih kurang baik. Kini lebih baik daripada dulu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Saudara penonton, telah kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Ketua Official Malaysia bahwa akan dilakukan penyerahan hadiah atau penyerahan piala kepada tim Piala Thomas Indonesia, baru kemudian akan dilakukan pertandingan dua partai berikutnya, yaitu satu partai tunggal dan satu partai ganda. Keputusan ini telah disepakati antara tim Piala Thomas Indonesia, official Piala Thomas Indonesia, dan para official Piala Thomas Malaysia. Baik saudara penonton, kita saksikan sekarang yang akan memasuki lapangan saat ini adalah tim Piala Thomas Indonesia. Yang telah berhasil merebut Piala Thomas dari Malaysia. Tim Piala Thomas Indonesia terdiri atas Joko Supriyanto, Haryanto Arbi, Ardi Bernadus Wiranata, Hermawan Susanto, Riki Ahmad Subagja, dan Reksi Ronald Mainaki, serta Edi Hartono. Inilah dia tim Piala Thomas Indonesia beserta official. Seluruh penonton di Istora Senayan Jakarta saat ini mengeluh-ngeluhkan tim Piala Thomas Indonesia yang berhasil merebut kembali Piala Thomas setelah
10 tahun lamanya seluruh rakyat Indonesia mendambakan tim Piala Thomas kembali memperoleh kejayaannya. Inilah Ardi. Bukan Malaysia mengundurkan diri. Atau bersedia untuk dilanjutkan 2 partai lagi setelah penyerahan piala. Inilah Suryadi, Ketua PBSI. Akhirnya memutuskan tidak dipertandingkan lagi 2 partai berikutnya. Wasit kehormatan. Jadi Malaysia itu sebenarnya ini apa nih serta Dr. Andes Titus K. Kurniadi. Inilah Piala Thomas yang dirancang oleh Sir George Thomas pada tahun 1939. Saudara penonton, Sir George Thomas yang merancang piala ini memiliki latar belakang sebagai pemain bulu tangkis yang handal. Ia adalah juara tunggal putra All England pada tahun 1920 berturut-turut 4 kali. Ia juga juara ganda putra sebanyak 7 kali. Kita saksikan di layar kaca Anda Ibu Tri Sutrisno bersama Bapak Titus Kurniadi bersalaman dengan Ketua PBPBSI dan wasit kehormatan. Ibu Tri Sutrisno akan menyerahkan Piala Thomas, mengalungkan medali kepada Ardi B. Wiranata yang menjadi partai tunggal penentu sebagai kemenangan Indonesia dengan 3-0 atas Malaysia. Kepada Hermawan Haryanto Ardi tadi, Bambang Supriyanto, kemudian karangan bunga diberikan kepada seluruh official, dan yang terakhir ini adalah Edi Hartono. Oh, Reksi Mainaki lebih dulu. Lalu ini adalah Edi Hartono, Hermawan B. Sutanto, dan seluruh official yang mendapat ucapan selamat dari Ibu Tri Sutrisno. Ini kita laksanakan penyerahan piala Thomas Cup kepada tim Indonesia yang akan diserahkan oleh Ketua PBPF, Mr. Nyonya Lu Sengrong. Penyerahan Piala Thomas sekarang akan dilakukan oleh Ketua IBF, Madam Lu Sengrong. Saudara penonton, official dari Malaysia setelah tadi melakukan kesepakatan dengan official Indonesia bahwa Malaysia sepakat untuk melanjutkan dua pertandingan, yaitu 1 partai tunggal dan 1 partai ganda setelah penyerahan piala ini. Kita saksikan Bapak Suryadi memberikan selamat kepada tim Piala Thomas Indonesia.
Dan juga tadi kita saksikan ketua ofisial dari Malaysia memberikan selamat kepada Indonesia yang mengakui keunggulan Indonesia atas Malaysia saat ini. Inilah Piala Thomas yang selama 10 tahun didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk diraih kembali. Christian Hadinata mengangkat tinggi-tinggi Piala Thomas yang kembali dapat direbut oleh tim Piala Thomas Indonesia tahun ini. Alan Budi Kusuma kita lihat dan seluruh ofisial lainnya bergilir mengangkat tinggi-tinggi Piala Thomas yang memang sangat didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk dapat direbut kembali oleh tim Piala Thomas Indonesia. Saudara penonton, seperti kita ketahui, tim Piala Thomas Indonesia setelah memenangkan pertandingan ini dengan 3-0 berarti telah dapat menyandingkan dengan Piala Uber. Setelah 19 tahun lamanya, Indonesia mengharapkan dapat kembali menjandingkan kedua piala tersebut. Saudara penonton, seperti yang telah kita ketahui bahwa ketua ofisial Malaysia telah sepakat untuk melakukan pertandingan lanjutan, namun dari pihak IBF telah memutuskan bahwa pertandingan inilah Piala Thomas yang menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia saat ini, dieluk-elukan oleh seluruh penonton yang berada di Istora Senayan, Jakarta saat ini, yang memenuhi Istora sekarang sebanyak kurang lebih 12.000 penonton, melebihi kapasitas daripada Istora Senayan, Jakarta, yaitu 10.000 penonton. Kita saksikan seluruh tim Piala Thomas beserta official dari Indonesia. Seperti yang kita dengarkan bersama seluruh penonton di Istora Senayan, Jakarta, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan berpuluh-puluh lampu kilat dari kamera mengabadikan kejayaan Indonesia untuk merebut Piala Thomas dan Uber tahun ini. Ardi dan seluruh pemain lainnya ikut bernyanyi bersama penonton. Saudara penonton, seperti yang kita ketahui bahwa Malaysia memang seperti yang saya sebutkan tadi telah sepakat untuk melanjutkan dua pertandingan berikutnya, namun dari pihak IBF memutuskan untuk tidak melanjutkan pertandingan. Saudara penonton, pada tahun 1960 dan 61 di Jakarta, Indonesia mengalahkan Thailand dengan 6-3. Setelah itu, tahun berikutnya yaitu 63 dan 64, Indonesia mengalahkan Denmark dengan 5-4. Sedangkan pada tahun 66 dan 67 yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dinyatakan kalah dari Malaysia 6-3. Pada turnamen ini kita ketahui
dengan kontroversial dan dikenal dengan insiden skill pada waktu itu, karena penonton melakukan sebuah demonstrasi atau bisa kita melihat Ibu Suryadi. Beliau juga rupanya ingin memegang Piala Thomas yang sangat bergengsi ini.